saudaraku, hari ini gereja kita berulang tahun. Berarti penyertaan Tuhan buat setiap kita sungguh nyata, amin. Bersukacita, usia begitu lama kita disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Bahkan lewat pandemi ini kita pun tetap dengan setia bisa beribadah dengan keadaan yang cukup baik, amin. Percaya saudaraku, bahkan gak perlu tunggu ya untuk event-event spesial. Saya percaya kebaikan Tuhan ada setiap saat buat setiap kita, amin. Mari kita beribadah dengan sukacita di hari istimewa ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa di surga, turunkan kasih karunia-Mu buat setiap kami, anugerah-Mu buat setiap kami. Kami tahu setiap langkah kami Tuhan sertai, seumur hidup kami Tuhan sertai. Di dalam perjalanan kami ada kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kami. Sekalipun tidak kelihatan, kami tahu tangan-Mu ada menolong, menopang kami dan tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Hari ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Sekian lama Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami percaya sepanjang umur kami ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Hari ini sekali lagi kami mau datang kepadamu bersatu hati, bersama-sama bersepakat dengan sukacita. Kami mau katakan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau setia ya Tuhan. Engkau melindungi setiap kami. Engkau menyertai langkah-langkah kami. Dan kami percaya masa depan kami aman di dalam Tuhan. Masa depan kami luar biasa bersama dengan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap bersukacita memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus. Bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sama-sama yuk, tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Katakan, Lord, you are good. Sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Katakan haleluya. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yo. All the time, you are good. Lagi.
and your mercy endure forever. Yeah, Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, God. Hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yeay, haleluya. Kemuliaan buat nama Yesus, Tuhan yang baik, yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Saudaraku, saya percaya bahwa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mewah gitu ya. Tuhan tidak terlalu tertarik lihat apa yang kita punya. Tuhan sudah memiliki segalanya. Seluruh harta dunia ada di bawah kuasa Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada sebuah pujian yang begitu indah, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, 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 oh. Sekali lagi angkat pujian ini, saudaraku, katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Kau sangat, sangat berarti bagiku. Katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ada bagiku Tuhan, hari ini selamanya. Persembahkan yang terbaik dariku, semua yang ku miliki ini Tuhan, hidup kami Yesus, biar menyenangkan-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Yang terbaik bagi-Mu Tuhan kan ku persembahkan kepadamu, Yesus.
Selamat hari Minggu saudara-saudaraku sekalian, selamat beribadah. Tuhan senang dengan kehadiran saudara, Tuhan senang dengan kesetiaan saudara mengikuti ibadah. Karena beribadah adalah kesukaan Tuhan. Tuhan berikan perintah, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah umat yang mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, pengorbanannya. Kita meresponi kasih kita kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Selamat beribadah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kudus dan besar, Bapa yang sangat memperhatikan kami, telah turun menjadi manusia dan mati menggantikan dosa-dosa kami, menggantikan kematian kami dengan kematian-Mu, Allah yang baik di dalam Yesus Kristus. Engkau juga bangkit dari kematian-Mu yang selalu diingatkan oleh gereja Tuhan. Saat ini kami kembali rindu mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu yang mensupport kehidupan kami tiap-tiap waktu. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Saudaraku, untuk tema firman hari ini adalah kapankah Tuhan menolongku? Sebuah tema yang berbentuk pertanyaan. Muncul tema ini karena beberapa jemaat seringkali bertanya, kapankah Tuhan menolong aku? Kenapa kehidupanku tetap susah? Kenapa Tuhan tidak begitu mudah menolongku? Mengapa setelah aku jadi Kristen kehidupanku tidak bertambah baik? Saya ingin berkata kepada saudara, menjadi Kristen bukanlah berarti hidup menjadi lebih mudah. Saya ulang lagi, menjadi Kristen bukan berarti memiliki hidup yang semakin mudah. Umpamanya mudah dapat berkat, mudah jadi kaya, mudah disembuhkan, mudah menyelesaikan masalah. Bukan itu tujuan utama. Tapi menjadi Kristen adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai penebus dosa kita. Setelah kita jadi Kristen, maka proses yang terpenting adalah dalam perjalanan kita dibentuk oleh Tuhan melalui kehidupan, melalui masalah, melalui kesulitan, masalah problema itu menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita supaya kita makin dewasa, supaya kita makin memahami makna dan tujuan hidup, supaya kita makin matang, supaya kita makin mampu dan bertahan dalam segala keadaan. Kita menjadi pribadi manusia yang tahan banting. Dan itu yang memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku, jadi ukurannya bukanlah hidup jadi lebih mudah, ya. Nah, kalau tema ini berkata, kapankah Tuhan menolongku? Itu artinya di dalam tema ini kita akan menemukan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, saudaraku, beberapa orang berkata, setelah saya jadi Kristen kok hidup terasa tetap susah, tidak habis-habisnya. Jadi jangan salah paham saudaraku. Setelah jadi Kristen bukan berarti masalah jadi berhenti dan habis. Setelah jadi Kristen bukan berarti masalah dapat cepat selesai. Ya, kemudian aku berdoa, permintaanku, doa-doaku belum dijawab Tuhan. Aku mendapatkan kesulitan, terasa aku dibiarkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang katanya Tuhan itu dekat di hati kita kok terasa jauh. Apalagi waktu aku membutuhkannya. Dan perasaan-perasaan seperti ini sering-kali muncul dalam kehidupan umatnya. Saudaraku, kita semua tahu hidup ini berat, hidup ini keras. Ya, hidup ini berat, hidup ini keras. Jadi kita tahu bagaimana manusia lahir dalam keadaan lemah. Kita lihat bayi yang lahir tidak berdaya, hanya bisa menangis. Sedangkan ia akan menghadapi masalah-masalah kehidupan yang begitu kuat dan keras. Bayi lemah, tapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini keras dan besar. Kita lihat alam lingkungan, semua keras, semua dahsyat. Ya, seringkali terjadi musibah
atas kekerasan atau kedahsyatan alam semesta ini. Seperti terjadi gempa, gunung yang meletus, longsornya tanah, badai taufan, tsunami. Lalu kemudian ditambah dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang paling kita rasa setahun ini pandemi telah menekan begitu banyak sendi kehidupan. Satu virus tapi telah merusak seluruh kehidupan manusia seluruh dunia. Sebab itu hidup ini memang membutuhkan perjuangan. Menjadi Kristen bukan berarti lebih mudah kehidupan kita. Tapi menjadi Kristen Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita yang berat ini. Kita bekerja bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan setiap perjuangan dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan menolong kita? Saya teringat ada sebuah mimpi seorang anak muda, ya, ketika ia berjalan di pantai. Dia melihat dan merasa, ya, ketika berjalan di pantai yang lembut, pasir yang halus, dia merasa ada dua tapak kaki berjalan. Dan dia memperkirakan tapak kaki itu adalah dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia telah melewati jalan yang cukup panjang, dia melewati jalan-jalan yang berkerikil, jalan-jalan yang berduri, jalan-jalan banyak kayu-kayu yang tajam. Kemudian dia hanya melihat hanya setapak kaki, sepasang kaki saja yang ada pada jalan kerikil-kerikil tajam itu. Kemudian anak muda ini memiliki persepsi sendiri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku di saat aku menemui jalan-jalan yang tajam, aku menemui bahaya, aku menemui kesulitan berjalan seperti tadi pada pendahuluan firman ini. Tuhan terasa jauh. Tuhan tidak mendengar doaku, kesulitanku dibiarkan oleh Tuhan. Itulah kurang lebih gambaran dari mimpi seorang anak muda ketika ia berjalan di pantai itu. Lalu Tuhan menjawab, Tuhan menjelaskan, ketika engkau berjalan bersamaku di pantai yang lembut, di pasir yang halus, kita berjalan berdua. Aku membiarkan kamu berjalan sendiri sambil ku gandeng. Ku temani engkau berjalan, makanya ada dua telapak kaki, ada dua pasang telapak kaki. Dengan kata lain, di saat engkau menemui jalan-jalan yang mudah, di saat engkau menemui jalan yang halus, aku berada di sampingmu, Allah yang Immanuel. Tetapi ketika engkau menemui jalan yang sulit, jalan yang tajam, di mana aku tahu engkau tidak sanggup lagi melewati jalan itu, kakimu akan luka menginjak kerikil, kayu, benda-benda yang tajam di jalan itu, maka aku menggendong kamu. Jadi telapak kaki yang sepasang itu bukanlah telapak kakimu, tapi telapak kakiku. Seperti firman Tuhan berkata, ku gendong engkau sampai masa tuamu. Ketika kita tidak menemukan kesulitan dalam hidup ini, saudaraku, kita dibiarkan Tuhan berjalan sendiri agar kita terampil melewati perjalanan hidup ini. Tapi ketika Tuhan lihat kita tidak sanggup melewati jalan yang tajam dan membahayakan diri kita, maka Tuhan punya perhitungan sendiri. Dia akan menggendong kita sampai kita melewati kesulitan itu. Saudaraku, kurang lebih begitulah gambaran mimpi dari orang muda itu. Sesuai dengan mimpi itu tertulis tulisan Paulus kepada orang-orang di kota Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata demikian, saudaraku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saya ulang lagi, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Allah itu setia, karena itu Allah tidak membiarkan kamu dicobai menghadapi kesulitan hidup, ya, dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu menghadapi masalah, pada waktu kamu menghadapi kesulitan, melewati kekuatanmu, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Sehingga kamu tetap sanggup
melewatinya, menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Dari ayat ini saya coba uraikan satu persatu saudaraku. Ayat ini ingin mengatakan begini saudara, yang pertama. Allah itu bukan Allah yang diam meninggalkan kita. Bukan Allah yang jauh dari kita. Bukan Allah yang membiarkan kita menghadapi kesulitan sendiri. Tapi Allah yang mengontrol. Dia lihat kita pagi hari, dia lihat kita siang hari, dia lihat kita sore hari, dia lihat kita malam hari, bahkan dia lihat saat engkau masih tidur. Jadi Tuhan tuh gak pernah tidur. Mengontrol, memperhatikan, mengawasi anak-anaknya dari pagi hingga pagi kembali. Dari poin tadi, dari firman Tuhan tadi, maka kita menemukan poin pertama, jika saudara dan saya menghadapi masalah, kesulitan, problema, kasus, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Artinya akan terjadi pada setiap orang, Kristen tidak Kristen akan menghadapi masalah. Anak Tuhan bukan anak Tuhan sama-sama menghadapi masalah. Nah, masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, masalah-masalah manusiawi itu dialami oleh semua orang. Jadi jangan merasa saudara sendiri yang sulit. Mungkin kita beda warna, sulitnya sama. Ya, kita naik perahu yang berbeda tapi masalahnya bisa sama. Seperti waktu saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan menolong kita dari badai kehidupan. Mungkin kita beda perahu, kita beda rumah tangga, kita beda kehidupan, tapi persoalan sama saja. Persoalan kehidupan manusia dialami oleh semua orang. Yang ketiga dari firman tadi, masalah-masalah itu biasanya tidak akan melebihi kekuatan kita. Siapa yang tahu? Siapa yang kontrol? Siapa yang mengawasi? Ya Tuhan. Kita sendiri kadang-kadang kita nggak tahu kita mampu atau tidak. Hanya Tuhan. Nah, kontrol Tuhan inilah, pengawasan Tuhan inilah yang mengetahui kekuatan ini lebih besar atau kekuatan ini sama seperti kekuatan kita, atau kita masih sanggup menghadapi kekuatan itu. Tuhan mengawasi dan sekaligus Tuhan juga menyaring. Menyaring setiap cobaan yang datang, menyaring setiap persoalan yang datang. Tidak akan sembarang setiap pencobaan datang menyerang kita, akan menghantam kita, akan kita alami. Tidak, Tuhan yang menyaring. Sepertinya begini, kalau cobaan A mau datang, Tuhan berkata, sorry, ini cobaan A gak boleh dulu nih, terlalu berat ini buat si Samuel. Coba yang B dulu masuk, yang B dulu masuk. Jadi Tuhan kontrol, tiap cobaan itu harus tunduk kepada Tuhan. Jadi memasuk dalam kehidupan kita itu dikontrol oleh kita. Kalau saya bandingkan dengan peristiwa Ayub, ketika Ayub akan mengalami kehilangan anak-anaknya, tentunya sudah dikontrol Tuhan ini. Tuhan berkata, ini Ayub akan kehilangan anak-anaknya ini. Kuat gak ya? Nah, Allah menghampiri Ayub. Allah mengukur kekuatan Ayub. Oh, ternyata menurut Allah, Ayub sanggup menghadapi kehilangan anaknya. Nah, diizinkan sampai Ayub kehilangan kesehatannya karena Tuhan melihat Ayub masih mampu. Nah, kurang lebih gitulah kontrol Tuhan terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Untuk apa kontrol dan saringan Tuhan yang datang ke dalam hidup kita? Untuk supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak ambruk. Jadi cobaan yang diizinkan Tuhan itu dialami oleh kita bukan membuat kita hancur, tapi supaya kita jadi kuat, supaya kita terlatih. Jadi kalau saya bicara soal ini pencobaan, saya ingat di dunia fitness saudaraku. Tiap-tiap waktu saya seringkali pergi ke sport club. Di situ ada tempat nge-gym. Kebetulan saya suka main pingpong. Nah, teman-teman yang nge-gym saya melihat ada peralatan begitu banyak. Buat orang yang baru, ya pelatihnya memberikan beban-beban yang kecil dahulu. Karena pelatih itu tahu orang baru ini tidak mungkin sanggup diberikan beban yang besar. Jadi diberikan beban yang kecil, yang 5 kilo, yang 7 kilo, yang 10 kilo. Tapi yang sudah terbentuk ototnya, yang sudah berjalan setengah tahun, 1 tahun, itu diberikan beban lebih besar. Saya tanya, kenapa harus diberikan lebih besar? Supaya massa otot bertambah besar. Jadi saudara, kontrol Tuhan juga sama seperti pelatih di tempat gym itu. Cobaan-cobaan itu seperti beban yang dialami oleh orang-orang yang berada di tempat fitness.
Kalau kita orang baru biasanya cobaan kita diukur oleh Tuhan. Tapi kalau kita punya kekuatan lebih, maka Tuhan mengizinkan juga cobaan yang lebih. Begitu Bapak Ibu. Itulah kontrol dan saring Tuhan terhadap setiap pencobaan. Supaya kita terlatih apa? Terbiasa jam terbang kita menghadapi cobaan makin lama makin banyak, makin lama makin pengalaman. Akhirnya kita jadi kuat. Seperti anak-anak muda itu di tempat nge-gym. Makin besar, makin lama beban-beban yang diangkatnya membentuk tubuh mereka jadi berotot dan kuat. Begitulah otot rohani kita juga. Saudaraku, bagaimana kalau kita merasa atau betul cobaan itu, masalah itu, kesulitan itu lebih besar dari kekuatan kita? Bisa saja terjadi, bisa saja, tapi tetap di bawah kontrol Tuhan. Tuhan itu setia. Dia memperhatikan perjuangan kita. Ketika Tuhan melihat dan tahu bahwa pencobaan itu lebih berat daripada kekuatan kita, Tuhan tidak akan membiarkan cobaan itu menjatuhkan kita. Bisa saja beban itu lebih besar. Sama seperti pelatih fitness. Ketika beban itu ditambahkan kepada murid yang dilatihnya, pelatih itu sudah berada di belakangnya dengan tangannya yang waspada. Bahkan kadang-kadang dia ikut juga mengangkat beban sedikit. Supaya kalau beban itu terlalu berat dia dapat mengangkatnya kembali. Begitulah seorang pelatih atau PT. Nah, Tuhan juga begitu dalam hidup kita. Ketika dia melihat beban tambahan datang untuk membentuk kita lebih berat dari kekuatan kita, Tuhan sudah siap-siap menengadahkan tangannya. Untuk apa? Supaya pada saat kita tidak sanggup, dia ikut mengangkat beban kita, ya, sehingga kita dapat melewatinya. Tujuan terakhir adalah supaya kita disanggupkan Tuhan. Pada saat pencobaan tidak lagi kita sanggup tanggung, baru Tuhan turun. Jadi kalau ditanya kapankah pertolongan Tuhan seperti tema firman Tuhan, yaitu datangnya pertolongan Tuhan, datangnya mujizat Tuhan, datangnya pembelaan Tuhan, datangnya jalan keluar dari Tuhan adalah ketika Tuhan melihat kita tidak sanggup lagi menemukan jalan keluar, menyelesaikan masalah kita. Tiba-tiba ada keajaiban Tuhan datang. Keajaiban dan mujizat Tuhan datang menolong kita. Jadi keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi saat kita sudah berusaha dan usaha kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia memberikan kemudian jalan keluar yang tanpa kita pikir ternyata ada jalan keluar. Keajaiban Tuhan terjadi saat kita tidak sanggup menyelesaikan masalah. Kita tidak dibiarkan terpuruk, tidak akan dibiarkan hancur, jatuh, tergeletak, berkeping-keping. Tapi dia akan bantu mengangkat kita untuk menyelesaikan bersama persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, saat jalan kita buntu, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Saya ulang lagi, ketika kita telah berusaha begitu rupa untuk menyelesaikan masalah, kita menemukan kebuntuan tiap-tiap masalah kita. Saat itulah Tuhan turun tangan membantu menyelesaikan masalah kita. Maka itu tidak heran mujizat Tuhan terjadi. Biasanya lihat di Alkitab selalu terjadi setelah kita manusia tidak sanggup menyelesaikan masalah itu. Contoh pertama, ketika mujizat terjadi dalam sebuah perkawinan di Kana. Yohanes 2 menuliskan dari ayat pertama sampai 11. Pada sebuah pernikahan, Yesus diundang dalam perkawinan itu. Ketika Yesus diundang, awalnya tamu diberikan minuman anggur yang baik dan cukup. Tapi pada pertengahan perjalanan pesta itu, anggur yang baik itu habis. Kemudian panitia dari pernikahan di Kana itu kebingungan karena mereka tidak mungkin mendapatkan anggur sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Dan akhirnya di tengah-tengah kebingungan, tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi yang dapat menolong. Maria datang kepada Yesus memohon supaya Yesus berbuat sesuatu untuk menolong pernikahan ini. Karena Maria pun tahu jalan sudah buntu, panitia tidak bisa menemukan solusinya. Lalu Yesus bergerak. Disitulah terjadi mujizat. Yesus menyuruh para pelayan-pelayan pergi ke sumur. Kita tahu cerita ini. Mereka suruh menimba air. Dan ketika mereka mulai menimba air dan disuruhnya membagikan air itu kepada tamu,
pelayan-pelayan itu taat akan perintah Yesus. Walaupun mereka tidak mengenal secara dalam siapa Yesus. Mentaati perintah Tuhan. Dia membagikan air sumur itu. Dan terjadilah pada pembagian air sumur itu berubah menjadi air anggur. Air anggur berubah menjadi air sumur berubah menjadi air anggur. Mujizat terjadi saat seluruh manusia termasuk panitia pernikahan itu tidak lagi sanggup menemukan jalan keluar. Menyelesaikan masalah itu. Mereka menemukan kebuntuan. Di tengah-tengah kebuntuan itulah mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Peristiwa yang kedua. Anda tahu bagaimana Simon Petrus menangkap ikan? Cerita itu diawali Simon Petrus yang akan ditangkap Tuhan jadi muridnya menjala ikan pada malam hari. Pada umumnya memang nelayan menangkap ikan itu malam hari supaya ikan-ikan mudah ditangkapnya. Ya, ketika Petrus semalaman bersama kawan-kawan yang lain menjala ikan di Danau Tiberias, Danau Galilea itu, Danau Kineret itu sama ketika nama danau itu. Mereka sudah semalaman hingga pagi. Mereka tidak dapat seekor pun. Sudah diusahakan. Sudah mereka berusaha sepanjang malam. Menjala ikan tidak seekor pun tidak dapatkan. Akhirnya Simon kemudian merapatkan perahunya ke pinggir. Dan mulai membersihkan jalannya untuk pulang dan beristirahat. Dan nanti mungkin melaporkan ke istri dan anak-anaknya. Hari ini Papa Simon tidak mendapatkan penghasilan. Papa Simon tidak mendapatkan seekor ikan pun. Sebelum Simon pulang, Yesus kemudian menghampiri Simon. Selesai Yesus mengajar orang banyak, Yesus kemudian mengajak Simon untuk menjala ikan kembali tengah hari, saudara. Dikatakan tadi pagi setelah Simon menebarkan jala, pulang dari penebaran jala yang nihil, dilanjutkan oleh Yesus. Jadi hampir menjelang siang, Yesus berkata, ayo Simon, kita menebarkan jala. Ada banyak alasan untuk Simon menolak ajakan Yesus. Dia bisa berkata, bukankah guru tahu? Aku baru saja selesai mencari ikan, menjala ikan. Tidak seekor pun kudapatkan. Guru, aku ini anak nelayan. Aku nelayan, ayahku nelayan, kakekku nelayan. Artinya aku tahu bagaimana cara menangkap ikan. Kapan yang kutangkap? Tapi kalau aku yang berpengalaman saja ini tidak kudapatkan ikan, jadi ada alasan buat Petrus untuk menolak ajakan Yesus. Untungnya Petrus tidak seperti itu. Dia berkata, karena engkau yang menyuruh guru, aku hormati engkau. Maka Simon mendayungkan lagi perahunya dalam keadaan yang lelah, putus asa dan kecewa sebetulnya. Mulai agak ke tengah sedikit, Tuhan menyuruh Simon, ayo Simon sekarang tebarkan jala. Jujur saja siapapun yang disuruh oleh Yesus dengan keadaan seperti itu akan berkata dalam hatinya, rasanya gak mungkin ini kudapatkan. Karena aku baru saja pulang, tidak dapatkan apa-apa. Sudah ku aduk-aduk danau itu semalaman, tidak dapat apa-apa. Sekarang siang hari disuruhnya oleh anak tukang kayu, Yesus Kristus namanya, tidak mungkin ku dapatkan ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh guru, ku tebarkan jala juga. Ketika Anda lihat, Simon dan teman-temannya sudah putus asa, tidak mendapatkan ikan. Upaya dan usaha mereka nihil, mereka menemukan jalan buntu. Di saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Simon mengangkat jala itu perlahan karena beratnya. Dia tidak pernah menyangka jala itu dipenuhi dengan ikan yang melimpah. Makin ditarik jala itu, makin terlihat ikan-ikan. Banyak sekali. Sampai firman Tuhan berkata, ikan itu memenuhi perahu-perahu murid-muridnya. Simon dan kawan-kawannya dipenuhi dengan perahu, ratusan ikan pada perahu itu. Kapan terjadi mujizat itu? Yaitu setelah Simon dan kawan-kawannya berusaha menemukan jalan buntu. Jadi jawabannya sekali lagi, kapan Tuhan menolongku? Biasanya setelah kita berusaha begitu rupa dan kita menemukan jalan buntu, Tuhan baru memberikan pertolongan. Kalau kita berusaha dan berhasil, Tuhan izinkan, Tuhan biarkan. Jadi Tuhan selalu menolong
pada akhir perjuangan kita. Yang ketiga, sebagai contoh dan bukti. Ada ingat peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan? Dituliskan dalam Lukas 9. Katakan ketika Yesus mengajar banyak orang, makin lama makin banyak, makin lama makin sore. Dan akhirnya mereka makin jauh dari rumah dan mereka perlu makan. Di tempat di mana mereka duduk bersama mendengarkan pengajaran Yesus itu adalah di padang rumput. Jauh dari pabrik roti, jauh dari pasar, jauh dari tempat orang menjual makanan. Lalu orang-orang berkata, Yesus mereka perlu diberikan makan. Di mana kita mendapatkan makan untuk orang sebanyak ini? Jadi perkirakan 5.000 orang. Ya, itu baru laki-lakinya saja. Belum kalau dia membawa istri, membawa anak dan seterusnya. Saudara, ribuan orang di padang rumput itu. Lalu di tengah-tengah keputusasaan murid-muridnya berkata, kita sulit mendapatkan uang. Andaikan kita punya uang sebanyak itu pun, kita tidak akan mendapatkan pabrik roti yang bisa mencetak atau memproduksi roti sebanyak untuk orang-orang ini. Saudaraku, apakah tidak ada jalan keluar? Apakah buntu? Apakah jadi berantakan? Ternyata tidak. Tuhan itu maha kuasa. Tiba-tiba datang seorang anak kecil, digerakkan untuk menyerahkan 5 rotinya dan ikannya. 5 roti dan 2 ekor ikan itu sebetulnya hanya untuk dia sebetulnya. Untuk dia makan, dibekali oleh orang tuanya. Lalu diserahkan kepada Yesus. Yesus menerima dengan mengucap syukur dan berdoa. Pada saat Yesus mengangkat roti itu, di mana semua orang tidak lagi bisa menemukan jalan keluar untuk memberikan makan 5.000 orang. Semua buntu, sekali lagi, semua buntu. Supaya segala upaya yang dilakukan oleh manusia buntu. Saat itulah mujizat terjadi. 5 roti 2 ekor ikan itu berkembang sedemikian rupa. Sehingga tiap kali diambil roti itu gak pernah habis. Setiap diberikan ikan itu ikan gak pernah habis. Sehingga sampai ribuan orang makan dengan kenyang. Masih ada sisa untuk dikumpulkan. Dikatakan oleh firman Tuhan, sisanya 12 bakul. Saudaraku, mujizat terjadi kapan? Saat setiap orang telah berusaha dan menemukan jalan buntu. Kalau jalan masih lancar, kalau jalan masih ada, Tuhan biarkan supaya kita terdidik untuk berjuang juga. Jangan menjadi pemalas, manusia yang kreatif. Tapi pada saat kita menemukan jalan buntu, bagaimanapun manusia ada batasnya. Disitulah pernyataan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, 5 roti 2 ekor ikan menolong ribuan orang. Saudaraku, simpulan dari firman ini, Tuhan itu mendidik kita. Tuhan itu membentuk kita. Jadi tujuan menjadi Kristen bukan menjadi kaya, bukan menjadi populer, bukan supaya hidup lebih mudah dibanding agama-agama lain. Bukan, menjadi Kristen adalah Tuhan ingin membentuk saudara, menjadikan saudara pribadi yang kokoh, yang kuat, yang mantap, yang mandiri seperti Kristus. Makanya Tuhan gunakan ya persoalan, masalah kehidupan ini menjadi alat untuk membentuk saudara. Sebab tujuan terakhir saudara menjadi Kristen adalah saudara terbentuk menjadi pribadi seperti Kristus. Kokoh, kuat, dewasa, mandiri. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Inilah yang Tuhan harapkan, salah satu tujuannya saudara menjadi orang-orang yang hebat seperti Paulus. Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata seperti ini. Siapa lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Setelah kita percaya Tuhan dibentuk begitu rupa, kita mengerti siapa Tuhan, kita kokoh dalam kehidupan, kita tahu bagaimana menjadi orang Kristen yang benar, kita tidak lagi bisa dipisahkan, tidak lagi bisa dipindahkan. Iman kita tidak akan kita jual, kita tidak akan menukarkan keselamatan kita, iman kita dengan apapun juga. Seperti Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan aku? Aku tak bisa lagi terpisahkan dari Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Apakah aku ditindas? Apakah aku mengalami kesesakan? Apakah aku mengalami aniaya? Apakah aku mengalami kelaparan? Atau ketelanjangan bahaya? Atau aku diancam oleh pedang? Seperti tertulis dalam firman-Nya. Karena Engkau Tuhan, kami bersedia, kami rela dalam bahaya maut sepanjang hari. Itu pengalaman Paulus. Kami sudah dianggap seperti domba sembelihan.
Tapi dalam semua penderitaan dan kesulitan-kesulitan itu, kami telah menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kata lain, kami dapat melewati kesulitan-kesulitan itu. Kami menang atas cobaan-cobaan itu oleh Tuhan yang mengasihi kami. Sebab aku yakin bahwa baik apakah maut, hidup, malaikat, pemerintah-pemerintah yang berkuasa, yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa di atas maupun di bawah, makhluk lain, tidak dapat lagi memisahkan aku dari kasih Tuhan. Aku tidak akan memindahkan imanku dengan keyakinan lain. Aku tidak akan pernah menjual keyakinanku dengan banyak hal termasuk kekayaan dunia. Iman yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah pernyataan yang luar biasa. Kalau kita sudah mengalami pembentukan kematangan seperti itu, maka akan menjadi orang-orang yang kokoh. Menjadi orang-orang yang tahan banting, menjadi orang-orang yang mantap dan mandiri. Saudaraku, saya memberikan ilustrasi bagaimana cara Tuhan membentuk kita. Ya, cara Tuhan membentuk kita. Saya memperlihatkan saudara ilustrasi tentang saringan. Saringan ini ya, lobang-lobangnya sangat halus. Ini seperti kehidupan kita. Kehidupan kita saringannya halus. Ya, sementara benda-benda yang disaring ini macam-macam bentuknya. Ada yang halus sekali, ada yang kurang halus, ada yang agak mulai besar, ada yang agak besar, ada yang mulai makin besar, ada yang tambah besar. Nah, benda-benda ini seperti cobaan hidup. Benda-benda ini seperti masalah-masalah kehidupan. Saya ulang lagi, saringan ini adalah saringan kehidupan, kemampuan kita menghadapi setiap masalah, dan benda-benda ini adalah masalah-masalah. Dari masalah yang halus, masalah yang mulai agak kasar, agak lebih kasar, makin besar. Nah, tentunya saudaraku, kalau saringan ini saya tuangkan benda yang halus, ini garam ini, ya. Ini saringan hidup kita. Kalau ini garam seperti masalah kehidupan, ya masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang halus, masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang enteng. Lewati saringan hidup kita. Lihat saudaraku. Masalah-masalah kehidupan lewat. Tuh, terlewatkan saudara. Jadi garam kecil ini, masalah hidup yang ringan ini akan kita bisa lewati karena saringan kita masih sesuai dengan lubang saringan, sesuai dengan pencobaan itu. Nah, akhirnya kita bisa lewati terus satu persatu saringan itu. Jadi keluarnya benda-benda ini merupakan kemampuan kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kecil. Gitu ya saudara ya? Oke. Tapi kalau mulai agak besar, nah saudara, saya masukkan biji sesawi. Ini masalahnya bisa lebih besar. Masalahnya lebih besar. Lihat saudara, tadi kalau masalah yang halus, ini masalah agak sedikit kasar. Pertanyaannya, apakah masalah-masalah yang lebih besar ini dapat dilewati? Oh, ternyata enggak saudaraku. Karena lubang saringan hidup kita terlalu kecil untuk dilewati oleh pencobaan-pencobaan ini, oleh kesulitan-kesulitan ini, enggak bisa. Jadi tetap ada, enggak bisa diselesaikan. Nah, dengan kata lain, supaya pencobaan ini dapat dilewati, maka saringannya harus lubangnya lebih besar saudaraku. Lubangnya lebih besar, ya. Saya pindahkan ke saringan berikutnya. Mari. Nah, saringan lubangnya lebih besar. Saya ayak. Pencobaan dapat dilewati saudaraku. Tuh, satu persatu dapat dilewati. Jadi Tuhan ingin supaya saringan hidup kita itu lubangnya makin besar.
makin lama makin mampu kita lewati. Kalau cuma dibohongi, lewat. Cuma ditipu 1.000 2.000, lewat. Ditipu 100.000, lewat. Enggak apa-apalah sudah. Tapi kalau mulai ditipu 1 juta, enggak tahan saudaraku. Lobangnya masih terlalu kecil untuk 1 juta. Ya, apalagi mungkin kita menghadapi masalah-masalah lain, fitnahan segala macam. Itu makin lama makin besar. Nah, saringan ini mampu melewati cobaan-cobaan yang kecil. Sekarang saya tukar. Tolong sekarang dibantu. Cobaannya agak lebih besar saudaraku. Ini apa namanya ini? Seperti lada. Lebih besar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah saringan hidup ini dapat melewati cobaan yang lebih besar? Wah, ternyata enggak saudaraku, enggak semua. Karena ternyata masalah-masalahnya agak cukup besar. Dibandingkan lobangnya masih lebih besar masalahnya. Ya, sebab ini tidak sanggup dilewati, tidak sanggup dilewati. Apalagi kalau masalahnya lebih besar. Ini saudaraku, ini biji teratai. Bagaimana kalau pencobaannya masalahnya itu lebih besar? Wah, nggak bisa saudaraku. Lobangan saringannya tidak bisa dilewati oleh pencobaan-pencobaan. Gak bisa. Jadi Tuhan bilang ini gak bisa nih, belum sanggup nih. Ini gak sanggup. Apalagi kalau pencobaannya lebih besar. Gak bisa sudah, gak bakal lolos. Sebab itu Allah ingin supaya saringan hidup kita, lobangnya tambah besar, tambah besar. Seperti Rasul Paulus tadi berkata, siapa yang bisa memisahkan aku? Aku ditindas, aku dianiaya, aku diancam dengan pedang, aku dipenjara, aku karam kapal. Lobang kehidupanku, saringan hidupku sudah besar. Aku dapat lewati semua pencobaan, termasuk pencobaan-pencobaan yang besar dapat kelewati. Karena lobang kemampuanku, saringan hidupku sudah besar. Seperti Yesus, dia sanggup menghadapi penderitaan, dia sanggup menghadapi setiap pencobaan. Tuhan ingin membuat saudara menjadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang kuat, pribadi yang sanggup menghadapi cobaan. Jadi bukan pribadi yang gampangan, gampang ini, gampang itu, gampang ini. Bukan. Kalau ditanya kapan Tuhan menolongku? Nanti kalau engkau tidak sanggup lagi menyelesaikan masalahku. Kiranya Tuhan memahami, kiranya saudara memahami apa yang dimaksud firman Tuhan hari ini. Tuhan berharap engkau memiliki saringan hidup yang memiliki lubang yang besar supaya setiap pencobaan yang datang dalam hidupmu dapat kau lewati, dapat kau lewati. Dengan Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan aku? Tidak satupun. Pemerintahan, kuasa yang ada sekarang di atas di bawah, apapun tidak bisa membuat aku meninggalkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari saudaraku, saya berharap kita berdoa, merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar saat ini. Renungkan baik-baik. Kita sekarang berada di masa pandemi yang belum selesai. Kesulitan belum berlalu. Masih ada kesulitan mencari nafkah, kesulitan untuk berusaha, kesulitan untuk membesarkan anak, kesulitan ini, kesulitan itu masih ada. Tapi jadikanlah itu latihan buat kita untuk membentuk kita agar saringan kehidupan kita makin menjadi besar. Kita dimampukan untuk melewati, bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati setiap pencobaan. Bapa Surgawi, firman-Mu kiranya memberi kekuatan, memampukan kami untuk bisa melewati setiap pencobaan dalam kehidupan ini. Tiap kali kami mulai putus asa, tiap kali kami menjadi tawar hati, tiap kali kami menjadi kecewa, ingatkan kami akan firman ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu terlibat dalam hidup kami. Dan menjadikan semua kehidupan dan masalah kehidupan menjadi kebaikan bagi kami. Agar kami terbentuk menjadi pribadi yang matang, dewasa, kuat dan mandiri seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari bersama-sama Tuhan menghadapi masa depan, kehidupan hari demi hari. Amin. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, kita mensyukuri untuk hari yang khusus GBI Kasih Kristus yang telah Tuhan pelihara dan gembalakan selama 19 tahun. Bukan waktu yang sebentar, 19 tahun, ada begitu banyak pengalaman, manis dan pahit. Ya, tinggi dan dalam, luas, ada banyak pengalaman yang membekali, mewarnai perjalanan gereja ini. Selamat ulang tahun sekali lagi GBI Kasih Kristus Palem Lestari yang ke-19. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada saudara Arif dan Vivi yang selalu setia dan berkomitmen memberikan perhatiannya, selalu memberikan kue-kue yang indah di hari-hari khusus seperti ini. Kue ini adalah sumbangan dari jemaat Arif dan Vivi. Terima kasih, Tuhan memberkati usaha dan keluargamu. Saya berterima kasih juga kepada kawan baik Bapak Yusuf Gunawan yang dengan rela dan bersedia terus meminjamkan satu rukonya untuk gereja kita supaya kita bisa beribadah dengan lebih leluasa. Tuhan memberkati semua kerelaan, pengorbanan, pinjaman ruko kepada gereja kita. Tuhan memberkati keluarga Pak Yusuf dan usahanya. Saudaraku, mengingat ulang tahun ini, maka saya selalu ingat bagaimana awal perjuangan membangun gereja ini, memulai gereja ini, di mana memulai pembangunan gereja ruko ini diawali oleh lapang tanah yang merah. Belum ada orang yang tinggal di tempat ini. Jadi begitu sulitnya untuk membangun karena kita tidak memiliki dana yang cukup. Kita harus membayar secara cicil. Kita bersyukur bahwa developer memberikan keringanan buat kita itu awalnya. Kesulitan bukan hanya kita temui saat membangun, saat merenovasi juga kita membutuhkan dana. Dan Tuhan selalu mencukupkan tepat pada waktunya. Kesulitan ketika kita mulai mengumpulkan jemaat satu persatu. Hingga sampai ratusan jemaat di tempat ini sampai saat ini. Kita berdoa, kita terus berjuang. Terus bisa memenangkan jiwa dan mengembalakan jemaat. Supaya dengan berjalannya waktu dan tambahnya pengalaman-pengalaman setahun lagi. Jemaat Tuhan makin jadi dewasa, makin matang, makin arif dan semakin kuat khususnya menghadapi perjuangan hidup. Kita semua tahu ya, kita telah dan sudah melewati 1 tahun pandemi. Kita masih bertahan, kita mensyukuri untuk hal ini. Sekali lagi saya ucapkan, kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Palem Lestari yang ke-19. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini saat ini. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati saudara semuanya. Dengan rasa syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk 19 tahun anugerah Tuhan pada gerejanya. Kita tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kami memejamkan mata dan membawa hati kami yang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak henti dari awal pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, awal berdirinya gereja Tuhan di tempat ini hingga sampai saat ini. Bahkan Tuhan mengizinkan kami, membolehkan kami melewati pandemi 1 tahun dalam perjuangan. Kami sangat berterima kasih karena bagi kami bisa berjalan hingga saat ini 19 tahun lamanya adalah kasih karunia. Bukan karena kekuatan kami. Mohon kiranya Tuhan terus menuntun, mengembalakan
jemaatmu di sini semakin hari semakin matang. Pengalaman-pengalaman yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang kami alami akan membentuk kami, membuat kami semakin kuat, matang, dewasa. Sehingga kami makin berkenan. Dengan bertambahnya waktu ke depan pun akan membuat kami makin kuat ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa, mampukan kami tim pengembalaan, mendewasakan, mengajar jemaat Tuhan sedemikian rupa. Sehingga mereka semua makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saudaraku, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Jumat Agung disertai perjamuan kudus pada tanggal 2 April, hari Jumat, jam 10 pagi. Kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung tanggal 2 April jam 10 pagi. Yang memperingati kematian Tuhan dengan ibadah perjamuan kudus. Yang kedua, 2 hari kemudian, tanggal 4 April jatuh pada hari Minggu, kita pun akan melaksanakan ibadah Paskah, yaitu peringatan Yesus bangkit dari kematian. Yesus yang adalah manusia dan Tuhan sekaligus membuktikan dengan kebangkitannya. Kita peringati dengan ibadah perjamuan kudus juga. Jam 10 pagi waktu yang sama. Kiranya seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk 2 ibadah besar ini. Dengan menerima hosti dan anggur perjamuan. Siapkan hati saudara sebaik mungkin untuk menyongsong 2 ibadah Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Oke. Saudaraku, saya mengajak saudara karena akhir dari ibadah ini untuk bangkit berdiri bersama-sama, menaikkan syukur dan memohon pimpinannya. Kita mengangkat tangan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa atas semua gereja Tuhan, kepala gereja Tuhan, gembala yang agung dan baik, gembala yang setia, yang selalu mengembalakan tiap jemaat Tuhan, baik di sini maupun di gereja-gereja yang lain. 19 tahun sudah lamanya Engkau memimpin, dan ke depan kami percaya Engkau akan memberikan hari-hari yang baik, ibadah-ibadah yang spektakuler, ibadah-ibadah yang indah, ibadah-ibadah yang memberkati, ibadah-ibadah yang membangun kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sertailah umat-Mu terus menerus. Semakin hari kami makin menyukakan Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih Bapa yang agung, cinta Yesus yang tak berkesudahan, kekuatan perlindungan Roh Kudus selalu bersama kami. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Dan sampai selama-lamanya ada bersama kami sekarang dan selanjutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun GBI Kasab Taman Palem Lestari yang ke-19. Semoga makin semangat melayani untuk para koordinator, semua seksi baik ibadah umum, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, dan juga kepada Bapak Gembala, Pendeta Samuasi dan keluarga. Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanan Bapak, semakin menjangkau banyak jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 untuk GBI Kasih Kristus Taman Palem Lestari. Doa kami di usia yang ke-19 ini biarlah seluruh jemaat GBI Taman Palem Lestari semakin menyerupai dengan Tuhan Yesus, dan tentunya berkat melimpah, kesehatan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Taman Palem Lestari yang ke-19. Terima kasih atas anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi Bapak dan Ibu Gembala beserta seluruh jemaat GBI Kasih Kristus. Tetap setia melayani Tuhan
dan selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Kami, para anggota grup dari Tour Holy Land bersama Pak Pendeta Samuel C. mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja GBI Kasih Kristus yang digembalai oleh Pak Pendeta Samuel C. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-19 tahun untuk GBI Taman Palem Lestari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus, makin bertumbuh serupa Kristus, Tuhan memberkati. Kami dari Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Taman Palem Lestari yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami dari Happy Teens mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 GBI Taman Palem Lestari. Tuhan Yesus memberkati. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Happy Teens, my choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Amen. Eva G mengucapkan selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Taman Palem Lestari ke-19. Tuhan Yesus memberkati.